Selamat pagi, selamat jumpa lagi dengan saya Muhsin dari Sosiologi. Hari ini kita akan belajar lagi bersama tentang komunikasi efektif, di mana ini merupakan SKN KKNI nomor 389 tahun 2013 tentang pemasaran. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang elemen komunikasi, melaksanakan komunikasi efektif. Kita belajar pertama, yaitu tentang mengenal gaya. Sebelum kita mulai belajar, saya ingatkan sekali lagi, satu, pastikan Anda duduk dalam posisi yang benar. Yang kedua, pastikan bahwa HP atau laptop atau PC Anda tersambung dengan kontak listrik. Yang ketiga, pastikan Anda tidak meletakkan minuman atau makanan dalam meja kerja Anda, karena itu berbahaya. Ini perkenalan singkat saya bagi para siswa yang belum mengikuti sesi saya. Inilah saya. Oke, selanjutnya kita langsung ke berikutnya Oke. Yang pertama tentang pengertian gaya komunikasi. Yang kedua, aspek dalam gaya komunikasi. Yang ketiga, tipe dasar dalam menggambarkan gaya komunikasi. Yang keempat, jenis-jenis gaya komunikasi. Pengertian gaya komunikasi menurut beberapa ahli komunikasi adalah: yang pertama, menurut Juarsa, yaitu perilaku komunikasi yang dilakukan dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan feedback atau umpan balik dari orang lain terhadap pesan organisasional yang disampaikan. Yang kedua, yaitu adalah cara seseorang dapat berinteraksi dengan cara verbal maupun non-verbal untuk memberi tanda bagaimana arti sebenarnya harus dipahami atau dimengerti. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. Suranto, gaya komunikasi adalah seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi dalam suatu situasi tertentu. Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku konsumen yang dipakai untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Kesesuaian dari satu gaya komunikasi tergantung dari pengirim pesan dan harapan dari penerima pesan. Itu pengertian dari gaya komunikasi. Dipengaruhi oleh situasi yang dihadapi. Jadi setiap situasi akan menentukan gaya komunikasi. Setiap orang yang sama bisa menggunakan gaya komunikasi yang berbeda ketika sedang gembira, ketika sedang sedih, ketika sedang marah, atau ketika sedang bosan. Nah, seseorang yang berbicara dengan sahabat baiknya, orang yang baru kenal, dan dengan anak-anak yang tentunya akan berbicara dengan gaya yang berbeda pula. Nah, gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi tertentu pula. Nah, kesesuaian antara satu gaya komunikasi dengan yang lain tergantung pada maksud pengirim dan harapan penerima. Oke, bagian kedua, aspek dalam gaya komunikasi. Ada beberapa aspek dalam gaya komunikasi. Yang pertama, dominan. Di sini berarti komunikator dominan dalam berinteraksi dan biasanya cenderung ingin menguasai pembicaraannya. Yang kedua, dramatik. Dalam hal berkomunikasi cenderung berlebihan menggunakan hal yang mengandung kiasan, metafora, cerita, fantasi, dan permainan suara. Yang ketiga, animatif ekspresif. Warna dalam berkomunikasi seperti kontak mata, ekspresi wajah, gestur, dan gerak badan. Yang keempat, open. Komunikator bersikap terbuka, tidak ada rahasia sehingga muncul rasa percaya diri dan terbentuk komunikasi dua arah. Yang kelima, argumentatif. Komunikator cenderung suka berargumen dan agresif dalam berargumen.
Yang keenam, relaxed. Komunikator mampu bersikap positif dan mendukung terhadap orang lain. Yang ketujuh, atentif. Komunikator berinteraksi dengan orang lain dengan menjadi pendengar yang aktif, empati, dan sensitif. Yang kedelapan, impression living. Kemampuan seseorang komunikator dalam membentuk kesan pada pendengarnya. Friendly. Yang kesembilan, komunikator bersikap ramah tamah dan sopan pada saat yang menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Yang terakhir adalah precis. Gaya yang tepat di mana komunikator meminta untuk membicarakan suatu konten yang tepat dan akurat dalam komunikasi lisan. Sesudah pengertian gaya komunikasi, kemudian tadi aspek dasar dalam berkomunikasi. Yang ketiga adalah tipe dasar dalam menggambarkan gaya komunikasi. Ada 4. Yang pertama, komunikasi pasif. Yang kedua, komunikasi agresif. Yang ketiga, komunikasi pasif agresif. Yang keempat, komunikasi tegas. Yang pertama, komunikasi pasif. Seseorang dengan komunikasi pasif ini tidak pernah membela diri sendiri. Seorang komunikator pasif, mereka akan menghindari untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan opini. Nah, ini yang biasanya dalam lingkungan kita orangnya cenderung pasif, dan biasanya dia tidak akan bereaksi kalau ada yang melakukan reaksi. Cenderung orang pasif dan sering dibully dan kesehariannya. Yang kedua, komunikasi agresif. Seseorang dengan tipe komunikasi ini akan selalu mempertahankan diri sendiri secara langsung, tapi terkadang berpotensi berperilaku tidak pantas. Komunikasi verbalnya terkesan melecehkan dan melanggar hak orang lain. Nah, pribadi agresif ini juga berasal dari rasa rendah diri yang dilampiaskan dalam bentuk dominasi kekuasaan. Nah, sebagai komunikasi agresif, seseorang mencoba mendominasi dan mengancam, sering mengkritik dan menyalahkan lemahnya orang lain untuk mendapatkan kekuasaan. Yang ketiga, komunikasi pasif agresif. Artinya ini adalah kombinasi antara komunikasi pasif dan komunikasi agresif. Seseorang dengan tipe komunikasi ini tidak berhubungan langsung dengan masalah. Mereka nampak tidak memiliki masalah dengan orang lain, sedangkan secara tidak langsung mengekspresikan kemarahan dan frustasi. Nah, biasanya orang ini suka lepas masalah, kurang bertanggung jawab. Contohnya, masalah itu kayaknya saya nggak bisa bantu tuh. Mereka seperti itu. Yang keempat, komunikasi tegas. Apabila seorang komunikator tegas, dia akan efektif menyatakan pikiran dan perasaan secara jelas. Mereka menangani masalah tanpa melanggar atau melarikan diri. Dan orang tipe ini cenderung memiliki harga diri yang tinggi. Sebagai komunikator tegas, sikap tubuhnya adalah tenang, kontrol diri, dan mendengarkan dengan baik. Tentang pengertian. Yang kedua, tentang aspek dasar dalam gaya komunikasi. Yang ketiga tadi tentang tipe dasar dalam menggambarkan gaya komunikasi. Kita bahas tentang jenis-jenis gaya komunikasi. Yang pertama, the dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan memahami bahwa lingkungannya berorientasi pada tindakan yang bertujuan untuk merangsang penerima pesan agar melakukan sesuatu dengan lebih baik. Yang kedua, releasing style. Gaya komunikasi yang lebih mencerminkan kesediaan menerima saran, pendapat, dan gagasan orang lain daripada keinginan untuk perintah. Meskipun pengirim pesan memiliki hak untuk memerintah dan mengontrol orang lain. Yang ketiga, the withdrawal style. Gaya komunikasi yang hanya muncul dengan melemahnya tindak komunikasi. Artinya tidak ada keinginan dari orang yang akan melakukan ini untuk berkomunikasi dengannya, karena ada masalah atau persoalan pribadi, sehingga bisa dikatakan biasanya ini mengalihkan persoalan. Oke. Gaya komunikasi yang keempat adalah the controlling style. Gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan, ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, kemudian mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Namanya the controlling style of communication. Yang kelima,
the equalitarian style. Gaya komunikasi dengan aspek penting berupa adanya landasan kesamaan, ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah atau two-way communication, disebut the equalitarian style of communication. Yang keenam, the structuring style. Gaya komunikasi yang berstruktur dengan menuliskannya dan mengkomunikasikannya secara verbal, secara tertulis maupun lisan untuk menunjukkan apa yang harus dilaksanakan. Nah, dari penyampaian identifikasi gaya komunikasi konsumen, semoga bisa membantu kita dalam belajar di sesi berikutnya tentang masalah melaksanakan komunikasi efektif. Selamat belajar, sampai jumpa di sesi belajar berikutnya. Terima kasih.